Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas A, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini kami membahas tentang analisis tipologi kelasan Provinsi Lampung periode 2019. Anggota kelompok terdiri dari Anis Triana, Dwi Bella Pertiwi, Elveni Veronica Isabella, dan Ersa Sylvia. Baiklah, bahasa pertama akan dijelaskan oleh Anis Triana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tipologi klasen. Tipologi klasen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi unggulan di suatu daerah. Alat analisis tipologi klasen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Tipologi klasen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal, dan yang kedua, rata-rata pendapatan per kapita pada sumbu horizontal. Selanjutnya yaitu klasifikasi tipologi klasen. Klasifikasi tipologi klasen dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Yang kedua, daerah berkembang, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapitanya itu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Yang ketiga, daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Dan yang terakhir yaitu keempat, daerah relatif tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Bella Pertiwi. Baiklah, terdapat tabel tentang pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota dalam persen. Pada tahun 2019, jika dilihat dari tabel tersebut, laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2019 tercatat 8 kabupaten atau kota memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi Lampung, yaitu sebesar 5,26%, yaitu Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Mitri. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Lampung Timur, yaitu sebesar 3,81%. Dilihat dari PDRB per kapita kabupaten atau kota pada tahun 2019 tercatat 5 kabupaten atau kota yang memiliki PDRB per kapita lebih tinggi dari Provinsi Lampung, yaitu 42.228,59, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Kota Bandar Lampung. Sedangkan PDRB per kapita terendah terjadi di Kabupaten Lampung Barat, yaitu sebesar 23.430,48. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan saya sendiri, Elveni Veronica. Baiklah, di sini sudah disajikan tabel di mana dari tabel ini kita dapat mengklasifikasikan kabupaten atau kota yang ada di Lampung ke dalam daerah cepat maju dan cepat berkembang, daerah berkembang cepat, daerah maju tapi tertekan, dan daerah relatif tertinggal. Contohnya seperti Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Bandar Lampung merupakan kabupaten atau kota yang masuk ke dalam daerah cepat maju dan cepat berkembang. Sedangkan Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Kota Metro merupakan kabupaten atau kota yang masuk ke dalam daerah berkembang cepat. Sedangkan Lampung Selatan merupakan kabupaten yang masuk ke dalam daerah maju tapi tertekan. Sedangkan Lampung Barat, Lampung Tengah, Waikanan, Pesawaran, dan Pringsewu merupakan daerah kabupaten atau kabupaten yang masuk ke dalam daerah relatif tertinggal. Selanjutnya, analisis berdasarkan tipologi kelasan Provinsi Lampung tahun 2019. Kabupaten Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Kota Bandar Lampung tercatat sebagai kabupaten atau kota yang laju pertumbuhan
dan PDRB per kapita lebih tinggi daripada provinsi, maka daerah tersebut diklasifikasikan ke dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Sedangkan Kabupaten Tulang Bang Barat, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Kota Metro tercatat sebagai kabupaten atau kota yang PDRB per kapitanya lebih tinggi daripada provinsi. Akan tetapi laju pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi, maka daerah tersebut diklasifikasikan ke dalam daerah berkembang cepat. Selanjutnya, Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai kabupaten yang laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan provinsi, tetapi PDRB per kapita lebih rendah daripada provinsi, maka daerah tersebut diklasifikasikan ke dalam daerah maju tapi tertekan. Sedangkan Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Wekanan, Pesawaran, serta Pringsewu tercatat sebagai kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan di bawah provinsi dan juga PDRB per kapita di bawah provinsi. Maka daerah tersebut diklasifikasikan ke dalam daerah relatif tertinggal. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ersa Silvia. Baiklah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Untuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh, pemerintah daerah, kabupaten atau kota diharapkan mampu dalam mempertahankan tingkat inflasi yang rendah. Hal ini dikarenakan semakin tidak stabilnya laju inflasi, maka dapat mengurangi rasa kepercayaan pasar bagi investor dalam berinvestasi, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi regional. Untuk daerah yang berkembang cepat, pemerintah kabupaten harus dapat mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah yang profesional sehingga mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi regional. Suatu alokasi anggaran belanja pemerintah yang tidak terkesan boros atau pelit, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan investasi sehingga pendapatan masing-masing daerah dapat meningkat. Untuk daerah maju tapi tertekan, pemerintah dapat mengubah struktur perekonomian dan dikembangkan lagi agar selaras dengan perkembangan global yang menantang dari segi keunggulan produk dan kemampuan dalam bersaing. Orientasi dalam pembangunan wilayah diharapkan supaya lebih terfokus dalam proses pembangunan guna menciptakan lapangan kerja baru dan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi. Orientasi-orientasi ini mengambil inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan. Untuk daerah relatif tertinggal, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan kerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan daerah sekitar kabupaten-kabupaten yang relatif tertinggal, terutama dengan daerah yang berbatasan langsung dengan mensinergikan program-program atau kegiatan yang dapat mencapai hasil pembangunan yang optimal tanpa mengabaikan kerjasama dengan daerah lainnya. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.